Untuk pemateri selanjutnya dari Biro Paramadina, kami persilahkan kepada Ibu Retno Hendrowati untuk menyampaikan materinya. Silakan Bu Retno. Jadi kami dari Biro Paramadina dan juga kumpulan dari perguruan tinggi lain di Jakarta, di DKI, telah mengikuti sosialisasi gerakan pandai dari NBO, dalam hal ini waktu itu dengan narasumber Pak Adi dan Bu Inge sendiri, dan beberapa kali workshop mengenai Siti. Nah, apa itu gerakan pandai? Jadi yang tadi disebut dari awal, kita sebut dengan gerakan pandai. Kegiatan ini adalah yang dilakukan oleh Bebras Indonesia yang didukung oleh Google.org atau Google Indonesia untuk menebarkan. Nah, ini kita ingin menebarkan dan mengajarkan penguasaan computational thinking yang tadi Bu Inge sampaikan kepada siswa-siswa melalui guru-guru mata pelajaran. Jadi hari ini Bapak Ibu ada di room ini, kita berharap ini bisa dikenali tentang gerakan pandai itu sendiri dan apa yang akan kita lakukan baik dari biro dan juga dari Bapak Ibu guru yang bergabung di sini, dan mungkin ada Bapak Ibu guru lain yang memang akan atau berniat untuk bergabung menjadi guru-guru yang kita sebut nanti guru inti ataupun guru sasaran. Baik. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah tadi yang sudah disebutkan juga. Pertama adalah kita bisa mengenalkan. Pertama mengenalkan dulu melalui apa? Kita bisa melalui pembelajaran sehari-hari, dan apakah hanya bidang tertentu? Tidak. Kita bisa ke semua pelajaran yang tadi Bu Inge sampaikan, karena di dalam pembelajaran Siti ini adalah kita mengenalkan bagaimana kita berpikir secara komputasional. Bukan berarti kita selalu menggunakan komputer, tetapi bisa menggunakan tools-tools yang lain. Dan juga di dalam gerakan ini nanti salah satu dampaknya adalah siswa bisa mengikuti yang namanya tantangan Bebras, di mana NBO bekerja sama dengan yang ada di Bebras Internasional juga mengadakan kompetisi dalam tantangan Bebras ini, dan biasanya ada di bulan-bulan Oktober atau November. Sehingga diharapkan dengan mempelajari Siti dan kita mengenalkan ke siswa-siswa ini, siswa bebas di dalam belajar, jadi merdeka belajar itu tanpa sekat-sekat, tapi dengan cara bahagia. Itu yang diharapkan di dalam kegiatan ini nanti. Nah, seperti apa bentuk nanti kita gerakan pandai? Nah, Bapak Ibu di sini itu nanti ini dalam rangka sosialisasi. Kegiatan berikutnya adalah workshop. Oleh NBO itu ada program gerakan pandai ini, itu ada paket-paket yang juga bisa biro lakukan bersama Bapak Ibu semua. Yang paket yang paling sederhana kita sebut dengan paket standar. Namun ada satu paket lagi yang lebih advance, yaitu paket tambahan. Nah, di dalam paket standar ini juga itu diharapkan kita bisa melibatkan 480 guru, ya, di mana setiap dari 40 guru tadi nanti akan membentuk yang namanya ada guru inti, ada guru sasaran. Selanjutnya yang menjadi kegiatan setelah sosialisasi ini adalah kita mengadakan workshop. Di dalam workshop nanti akan dipelajari tentang cara pembelajaran komputasional dengan Siti, dan kemudian workshop dari biro, dalam hal ini adalah dosen-dosen pendamping, itu akan memberikan workshop kepada guru-guru inti dalam bentuk kelompok-kelompok atau regu. Dari setiap guru nanti itu bisa memberikan workshop juga atau sosialisasi kepada guru-guru lainnya, atau kita kenal dengan guru sasaran. Jika workshop materi dan kemudian tentang paket ini sudah dipahami, materi tersebut harus diajarkan ke siswa, baik melalui pembelajaran dalam kelas ataupun di luar kelas. Nanti itu dibebaskan untuk sekolah, gimana mengatur pembelajaran tersebut. Ini kenal dengan micro teaching ke siswa-siswa. Apa sih sebenarnya kegiatan ini kita harapkan untuk apa? Yaitu mahasiswa akan bisa terlibat dalam Bebras Challenge setiap tahunnya. Di dalam program Gerakan Pandai ini akan berjangka waktu sampai akhir 2021. Namun Bebras Challenge sendiri akan ada juga di tahun ini. Nah,
diharapkan siswa-siswa juga nanti selain di tahun depannya juga tahun ini juga bisa terlibat. Nah, untuk lebih detail mengenai Bebras Challenge, Bapak Ibu bisa lihat pada situs bebras.org.id dan kemudian untuk soal-soalnya juga bisa dilihat di olympia.id. Nah, kemudian bagaimana kalau Bapak Ibu ingin berminat menjadi guru yang bergabung di dalam kegiatan Gerakan Pandai? Nah, syaratnya apa? Kita dalam hal ini siapapun guru yang bersedia. Alhamdulillah Bapak Ibu yang ada di sini tentunya bersedia ingin belajar. Kalau dari chat tadi terhadap presentasi Bu Inge, ternyata Bapak Ibu alhamdulillah banyak yang tertarik, ingin juga menerapkan di mata pelajaran yang diampunya. Nah, kompetensi apa yang akan dibentuk oleh guru, yaitu mampu mengajarkan Siti dan mengenalkan pemanfaatan Siti for all. Jadi computational thinking yang tadi Bu Inge sudah contohkan dan juga paparkan, itu bisa kita harapkan bisa masuk ke dalam semua bidang ilmu. Jadi tidak hanya bidang tertentu saja, namun emang untuk lebih mengenanya itu ada guru-guru di bidang informatika, matematika, sains, dan bahasa. Tapi tidak menutup kemungkinan guru-guru dalam bidang ilmu yang lain pun bisa menerapkan ini. Dan di dalam Gerakan Pandai, apa yang akan kita workshopkan nanti adalah pengenalan computational thinking, kemudian tentang Bebras itu sendiri, tantangan Bebras, dan tentunya akan ada pendampingan di dalam pembahasan soal-soal Siti yang tadi beberapa soal sudah dicontohkan oleh Bu Inge. Nah, pembahasan soal-soal itu dan bagaimana cara pandang kita mencari solusinya itu kita akan melakukan pendampingan dari dosen-dosen pendamping, di mana tidak hanya dari Biro Paramadina, tapi juga dari Bapak Ibu dosen di perguruan tinggi lain yang bergabung di dalam kegiatan ini. Nah, diharapkan dari guru-guru nanti itu bisa memberikan sosialisasi atau pembelajaran ke anggota regunya, yaitu guru-guru sasaran, dan dari guru-guru akan bisa ke siswa-siswanya. Nah, ini pembahasan-pembahasan seperti ini kita akan coba terapkan dan kita sesuaikan dengan kondisi-kondisi pembelajaran di sekolah dan disesuaikan materinya dan contoh-contoh soalnya sesuai dengan bidang-bidang ilmu yang terkait. Dan terakhir ada kita harapkan ini bisa menginfus ke beberapa pelajaran lainnya. Nah, di dalam paket standar itu akan seperti apa? Bapak Ibu akan terlibat di mana? Nah, misalkan saya memberi gambaran saja di sini bahwa dalam satu paket standar itu bisa terdiri atas 40 guru inti. Kemudian dari 40 guru inti akan bisa terbentuk menjadi 440 guru sasaran. Diharapkan dalam satu regu itu kita ada guru inti, ada guru sasaran, sehingga bisa diharapkan ada 40 regu. Dalam regu itu bisa 11 anggota, satu guru inti dan kemudian ada satu guru inti dan 11 guru sasaran. Nah, guru inti ini akan sebagai ketua regu, yang dimana akan beranggotakan 11 guru sasaran yang dalam ini jumlah juga bisa menyesuaikan. Bisa saja misalkan dalam satu atau beberapa sekolah yang berkelompok dalam satu regu jumlahnya kurang dari 11, misalkan jumlahnya 8 gitu. Nah, itu bisa membentuk guru dan juga bisa mengajak guru dari sekolah lain bergabung. Nah, sebagai ketua regu nanti itu ada untuk administrasinya, kita supaya komunikasi dari dosen pendamping itu bisa ke ketua regu. Jadi sebenarnya siapa yang menjadi ketua regu itu silahkan Bapak Ibu yang menentukan nanti. Kemudian di dalam biro sendiri, yaitu kami di Paramadina dan juga perguruan tinggi lain di Jakarta ini, bisa mengambil lebih dari satu paket. Namun di dalam aturannya satu paket itu dapat dijalankan oleh satu biro. Dan satu biro itu bisa mengampu lebih dari satu regu. Jadi misalkan Biro Paramadina mengambil satu paket dan regunya itu bisa kita mengambil 40 regu, atau dengan gabungan dari biro-biro lain, dari perguruan tinggi lain, kita bisa mengambil lebih dari satu paket. Atau bahkan satu paket itu bisa hasil dari gabungan biro-biro namun dengan satu penanggung jawab sebagai biro yang bertanggung jawab atas paket tersebut. Nah, kemudian apa yang menjadi syarat?
Dan Bapak Ibu yang ada di sini itu ada guru dari SD atau sederajat, kemudian SMP atau sederajat, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk sekolah-sekolah yang guru-guru dari sekolah homeschooling apabila bisa bergabung. Kemudian juga Bapak Ibu guru yang dari SMA yang berminat juga bisa bergabung. Kemudian bidang ilmu sebenarnya hampir semua bidang ilmu bisa, tapi kita mungkin yang kita terutama adalah guru matematika, sains, informatika, dan bahasa, walaupun sebenarnya guru-guru bidang ilmu lain pun bisa. Dan tentunya harus mendapat izin dari kepala sekolah. Seperti dalam komunikasi di WA Group yang ada di kami, Bapak Ibu untuk kegiatan ini harus mendapat izin dari kepala sekolah mendapatkan izin dari dinas, dan itu insya Allah bisa kami bantu untuk hal-hal yang berkaitan formalitas administrasi tersebut. Kemudian satu hal juga yang penting adalah mempunyai motivasi. Jadi Bapak Ibu sebagai guru penggerak itu mempunyai jiwa bagaimana nanti kita bisa menggerakkan guru yang lain dan juga bisa menggerakkan siswa-siswa untuk bisa memahami dan menerapkan yang namanya computational thinking. Jadi kita harapkan pembelajaran computational thinking bisa ada di semua mata pelajaran dan juga bisa diterapkan sehari-hari dengan mudah dan bahagia, itu intinya. Nah, guru inti itu harus mampu merekrut guru sasaran, baik dari sekolah yang sama ataupun sekolah yang lain berdekatan. Kemudian dalam guru sasaran itu bisa mengajak siswa, 100 siswa, dalam beberapa rombongan belajar atau dalam semester mungkin yang semester ini semester berikutnya gitu bisa, karena mungkin bisa saja satu Bapak Ibu guru itu mengajar kelas-kelas paralel, misalkan kelas matematika ada di kelas A dari kelas B, nah itu kan sudah dianggap sebagai 2 rombongan belajar, itu bisa. Kemudian atau Bapak Ibu mengajar anak sekarang kelas 8 semester depan, atau misalkan dia sudah naik tahun berikutnya jadi kelas 9, nah ini orang yang sama kita juga bisa itu anggap sebagai satu rombongan belajar berikutnya. Kemudian kapan itu di kegiatan ini dilakukan? Sebenarnya Universitas Paramadina sudah melakukan sosialisasi juga di bulan Juli waktu itu, di bulan Juni setelah kick off dengan NBO. Kemudian ini adalah sosialisasi lanjutan, dan kami dari Paramadina juga atas bantuan Disdik DKI telah mempunyai data atau list guru-guru yang bersedia untuk menjadi guru inti dan guru sasaran. Nah, namun pada pelaksanaannya, workshopnya ini sendiri kapan kita lakukan, yaitu kita bisa lakukan, kalau kita lihat pada poin 5 di paket standar ini, kita bisa melakukan workshop mulai dari Oktober. Jadi kita bisa bersama-sama karena masih di dalam kondisi online untuk periode sampai Desember. Kegiatan ini akan dilakukan juga secara daring. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Kemudian pada bulan kelanjutannya itu guru-guru sasaran melakukan diseminasi kepada guru-guru inti. Tentunya atas pendampingan dari dosen pendamping, yaitu dari masing-masing biro. Nah, selanjutnya dimulai dari tahun depan di Januari, Bapak Ibu guru inti dan guru sasaran sudah bisa mulai melakukan micro teaching kepada siswa-siswanya. Namun tidak menutup kemungkinan juga karena mau ada kegiatan bebas challenge di bulan Oktober atau November, kegiatan micro teaching pun bisa dimulai untuk kepada siswa-siswa yang memang berniat untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian dari gerakan ini, kalau Bapak Ibu bergabung, apa sih sebenarnya ukuran atau output yang diharapkan dari gerakan Pandai? Tentunya adalah laporan-laporan dari kegiatan tersebut, kemudian testimoni atau tulisan yang bermanfaat terhadap kegiatan ini pada bidang mata pelajaran yang Bapak Ibu berikan kepada sesama guru dan siswa. Kemudian kita bisa mengetahui jumlah peserta siswa yang mengikuti bebas challenge, dan dari siswanya sendiri kita akan dimintakan testimoninya. Kemudian tentunya dari masing-masing guru inti nanti ada komunikasi dengan dosen-dosen pendamping di masing-masing biro, dan ini ada semacam laporannya bahwa kegiatan-kegiatan workshop, kegiatan-kegiatan diseminasi sudah berjalan dengan sesuai dengan rencana, dan outputnya bisa kita lihat dari jumlah dan laporan kegiatan.
Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Nanti bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Demikian Pak Dika, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ya, Retno, Pak. terima kasih atas paparannya. Ini di chat kita ada beberapa pertanyaan, Bu, sudah. Iya, Pak. Pertanyaan pertama, kalau guru SD yang tidak memenuhi kriteria guru sasaran karena mengajar siswa yang kurang dari 100 siswa, itu seperti apa keterlibatannya? Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, untuk micro teaching harus tatap muka dengan siswa atau secara online? Itu ada dua pertanyaan dari chat dulu, Bu. Monggo, Bu, dijawab. Ya, baik. Tanyakan Bu Vivi Pangaribuan dan Pak Aris Budianto ya. Baik, saya jawab dulu yang Pak Aris ya. Pak Aris, kalau guru sasaran tidak mencakup atau tidak dengan 100 siswa pada saat yang sama, nggak masalah Bapak. Jadi dianggap saja dalam rombongan belajar, misalkan semester ini mulai Januari berarti kan semester genap ya. Nah, genapnya itu kan satu rombel jumlahnya berapa? Misalkan belum nyampe 100. Terus kemudian ditambah melakukan pengajaran lagi di semester berikutnya sehingga jumlahnya bisa mencapai 100. Nah, itu bisa dimungkinkan seperti itu, Pak. Jadi 100 tidak harus pada semester yang sama. Kemudian mengenai micro teaching, nah kita harus mengikuti himbauan atau saran dari pemerintah. Jadi kalau memang diizinkan oleh pemerintah bahwa sekolah sudah bisa tatap muka, silakan kita mengadakan tatap muka. Tetapi kalau kondisi saat ini dan pada saat Januari nanti juga belum bisa dilakukan secara tatap muka, kita usahakan lakukan secara daring. Jadi kita mengikuti apa yang menjadi anjuran Mas Menteri. Kita tetap mengutamakan yang namanya kesehatan dan keselamatan. Demikian yang bisa saya jawab. Mungkin dari jawaban-jawaban ini dari tim Paramadina yang lain, Bu Sari dan Pak Hari mungkin bisa membantu menjawab juga. Silakan. Sementara dilanjutkan dulu ya Bu. Ada pertanyaan lain ini dari Ibu Maria Andayani. Tadi kan ada 11 guru sasaran dari satu sekolah. Ternyata ada beberapa guru yang tidak bersedia bisa mengundurkan diri, Bu. Nama-nama sudah tercantum dalam undangan ini. Itu pertanyaan yang pertama. Terus kemudian yang kedua dari Ibu Ida Sulastri, Bu Retno mau bertanya, kalau dari kepala sekolah belum memberi nama-nama guru sasaran, bagaimana? Mengingat kemarin surat dari dinas atau sudin juga belum ada. Nah, mungkin Bu Retno bisa menjawab, Bu. Silakan, Bu. Untuk Bu Maria, silahkan saja Bu, kami tidak ada paksaan. Jadi kalau ada dari sekolah yang sudah tercantum dari datanya dinas ternyata mengundurkan diri mungkin dengan alasan yang lain, apa-apa nanti kita akan coba ambil dari guru-guru lain yang memang berminat. Jadi kita nggak memaksa. Kemudian apabila ada yang belum tercantum dalam undangan ini, dengan senang hati dituliskan saja namanya, kemudian nanti kami bisa gabungkan untuk keterlibatannya dalam kegiatan ini. Jadi artinya kemudian nama-nama itu kami coba akan ajukan ke dinas bahwa nama yang bersangkutan memang bersedia untuk bergabung dalam kegiatan ini. Demikian Pak Dika. Ya, tadi ada pertanyaan lanjutan Bu, apakah guru kelas berarti nggak bisa ya Bu Retno? Saya kira bisa kan ya, guru kelas. Bisa ya? Pak, guru kelas bisa ya. Ya, guru kelas juga bisa. Iya. Ya. Ini sebagian sudah dijawab tadi. Ini ada pertanyaan lagi Bu, lanjutan Bu. Bu Retno, untuk guru inti apa nanti ada ujiannya? Kalau ada ujiannya nanti bentuknya seperti apa Bu? Sebenarnya pemilihan guru inti ya, terutama guru inti itu diserahkan, NBO sih menyerahkan kepada biro ya, kemudian biro kerjasama juga dengan dinas. Jadi mau ada ujian atau enggak sepertinya tidak sampai sejauh itu. Kita akan melihat
ini apa guru penggerak. Jadi dari guru penggerak yang menjadi guru inti ini nanti akan ada serangkaian workshop untuk materi yang akan disampaikan. Nah, dari serangkaian workshop itu nanti sebenarnya secara tidak langsung itu menjadi terseleksi gitu ya. Jadi tidak perlu kita melakukan ujian, Pak, Bu. Demikian Pak Dika. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ya, ini ada lagi sekolah saya nama yang diusulkan dengan yang ada di undangan berbeda. Bagaimana, Bu? Oh, baik, Pak. Nanti mohon maaf kami ralat. Silakan ditulis dengan yang sesuai saja. Nanti kami bisa atur untuk formalitasnya. Kemudian workshopnya kira-kira kapan, Bu Retno? Kalau berdasarkan kalender tadi, ke guru inti kita akan lakukan di bulan Oktober ya, Pak. Oktober ya, Bu ya. Nanti kami akan informasikan lebih lanjut kapan mulainya. Okay. Jadi mungkin saya tambahkan dari Bu Retno juga sedikit, Bapak Ibu. Apa yang kami upayakan dari Biro DKI melalui Universitas Paramadina ini akan menjadi sebuah komunitas untuk belajar bebas bersama, Bapak Ibu, dibantu oleh dosen-dosen dari berbagai perguruan tinggi yang menjadi mitra kita semua gitu. Jadi ini nanti berupa komunitas, jadi kita akan menjalin komunikasi terus-menerus sehingga pada saatnya akan ada pelatihan-pelatihan, kemudian ada workshop dan lain sebagainya. Itu kami akan langsung mengundang Bapak Ibu yang aktif dan mungkin yang belum aktif pun akan kita beri undangan, tetapi tentu nanti akan sangat mudah merespon kami bila Bapak Ibu sendiri sudah aktif di berbagai channel untuk komunikasi dengan kita semua. Mungkin begitu ya, Bu Retno ya? Iya, Pak, betul, Pak. Ya. Nah, mungkin masih banyak pertanyaan di chat itu, Pak ya? Ya, nanti materi yang... ini ada pertanyaan dari Bu Mahdiah. Saya agak kurang paham apa yang dimaksudkan dengan Bu Mardiah ya. Bu Mardiah bisa sampaikan? Ada 11 guru sasaran dengan jumlah siswa kelas tinggi yaitu 250. Ini siswa 250 siswa. Nah, apa solusinya? Nah, bisa saja bergabung dengan guru dari sekolah lain, Ibu. Kalau jumlahnya terlalu besar dan rasio dengan gurunya tidak memenuhi, nah itu juga jadi bisa bergabung dengan sekolah lain dan juga satu kelompok regu atau satu guru inti, guru sasarannya pun bisa juga dari sekolah yang lain. Jadi dibuat fleksibel, tetapi kita harapkan programnya bisa jalan gitu. Yang penting nanti ada reportnya bahwa penanggung jawab dari regu atau guru inti itu siapa, sehingga memudahkan untuk komunikasi dengan biro. Baik, itu kemudian materi udah ya di-share ya. Ya, ada pertanyaan lagi, Bu. Iya, Pak. Untuk guru agama sebagai guru sasaran apakah boleh? Ya, ini langsung saya jawab ya, Bu. Ini boleh ya, Pak? Boleh, sangat guru boleh. Agama juga boleh, Pak. Iya, sangat boleh. Kemudian mewakili sekolah hanya saya kira oke, nggak apa-apa. Apakah bisa dipertimbangkan? Nah, ini mungkin jadi pertanyaan buat kita semua, Bu Retno. Mungkin Bu Retno bisa mengarahkan pertanyaan berikut. Apakah bisa dipertimbangkan untuk melakukan workshopnya offline, asalkan melakukan protokol kesehatan? Soalnya saya rasa banyak sekali kendala kalau dilakukan secara online. Mungkin lebih efektif kalau offline. Itu, Bu. Baik. Kalau kondisinya memungkinkan, sangat senang hati kalau kita secara offline. Nanti kita lihat kondisi di lapangan ya, Bapak ya. Namun untuk kegiatan ini, alhamdulillah tadi dari Google sudah menyampaikan ada sponsorship. Jadi untuk apabila kendalanya adalah kuota, insya Allah nanti akan ada subsidi dari kegiatan ini untuk memberikan kuota kepada Bapak Ibu yang terlibat di dalam workshop. Ya Pak, apabila kendalanya kuota ya, tapi kalau kendalanya teknis yang lain, ya itu mungkin harus kita bicarakan apakah memang mengharuskan kita offline atau masih memungkinkan kita lakukan secara online seperti ini. Demikian. Baik, kita masih ada beberapa
menit lagi untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan mungkin. Kalau tidak melalui chat, boleh ditanyakan secara langsung Bapak Ibu. Monggo, dipersilakan. Mohon maaf, maksudnya Pak Ahmad gimana ya? Perwakilan siswa itu maksudnya kayak guru BK gitu ya Pak? Halo Pak Ahmad. Ya, enggak, ini siswa akan dilatih oleh guru. Siswa akan dilatih oleh guru ya. Yang Bu Roro setuju Bu kalau misalkan guru sasaran ditentukan oleh dinas. Nah, yang nama yang dipilih dinas, apakah Bapak Ibu langsung bersedia, itu akan lebih bagus. Tapi nama yang dipilih dinas, kalau Bapak Ibu memang ada kesibukan atau sama sekali nggak bersedia, kan itu juga kurang pas. Jadi selain yang direkomendasikan oleh dinas, kami dari biro juga punya semacam kayak MGMP MGP yang menjadi partner kami. Kami juga menyarankan untuk bergabung menjadi guru inti ataupun guru sasaran. Terima kasih. Ya, ini yang guru boleh melibatkan perwakilan siswa. Oh ya, udah jawab untuk ini ya. Mungkin maksudnya siswa dilatih juga gitu. Iya, betul Ibu Vivin. Ya, betul yang dijawab Pak Dika. Jadi Gerakan Pandai ini adalah dosen dari biro akan melatih guru itu sebagai guru inti. Guru inti akan merekrut guru sasaran. Bersama guru sasaran inilah yang akan melakukan melatih atau micro teaching ke siswa. Namun tidak menutup kemungkinan dosen pendamping apabila diperlukan juga bisa mendampingi kegiatan workshop. Namun yang menjadi pelatih utama memang adalah Bapak Ibu guru. Apakah ketika GS melatih siswa dilatih harus berbeda? Maksudnya yang siswa Ya. Gimana ya? Apakah yang Pak Guntur? Iya Pak. Gimana ya, Pak? Bu. Ini kan ya kan di sekolah kita kan SMP itu kan untuk guru sasaran itu ada 11 Bu ya. Nah, kan kemungkinan kan mereka juga ada sama levelnya. Apakah nanti ketika siswanya itu gimana, beda apa boleh sama atau gimana Bu? Dan kita harapkan untuk satu guru sasaran itu bisa 100 siswa ya Pak. Nah, kalau bisa ya artinya kelompok siswa itu yang akan dilatih oleh satu guru tersebut. Ya. Begini, jadi kalau guru kan kalau di akhir sesi nanti ada mengirim link absen, bisa nanti ke Google Dokumen ngisi manual. Nah, kalau itu baik untuk mengenai kalau dimasukkan ke kurikulum penilaiannya bagaimana? Mohon maaf, Bu Inga mungkin bisa membantu menjawab kalau masuk di kurikulum. Bagian laptop sama mendingan ini nih. Ini kan kelihatan atau kayak gini nih. Itu Bu Inga kalau dimasukkan ke dalam kurikulum penilaiannya bagaimana? Nah ini maksudnya Bu Emma apa nih Mas? Yang gimana nih? Yang dimasukkan kurikulum CT-nya atau apa Bu Emma? Ya, terima kasih Bu. Jadi maksud saya kalau misalnya ya CT tadi dimasukkan ke dalam kurikulum, nanti bagaimana nilainya Ibu? Itu terakhirnya nggak tahu. Terakhirnya apakah mengarah ke sana? Maksudnya apakah sudah nanti akan di paten? Mana nanti penilaiannya? Boleh jika dimasukkan ke dalam kurikulum? Iya, silakan Bu Inga.
Begini Bu, computational thinking itu diharapkan untuk diinfus istilah kami ke dalam semua mata pelajaran. Jadi memberi vitamin Bu, karena memberi vitamin maka tidak boleh merusak mata pelajaran aslinya sendiri. Bisa dipahami? Tapi diperkuat dengan computational thinking. Kenapa? Karena di masa depan biologi, kimia, sejarah, pelajaran apapun itu juga akan harus punya computational thinking. Gitu ya, Bu ya. Sehingga untuk tentunya computational thinking ini juga akan ada untuk informatika. Jadi bedakan computational thinking untuk informatika dan computational thinking untuk bidang lain. Clear Bapak Ibu? Iya. Nah, kalau di mata pelajaran lain silahkan Ibu sendiri yang menentukan. Begitu. Jadi silahkan mau diuji atau tidak. Karena nanti kalau Ibu ikut pelatihan kami itu sebetulnya akan mengenalkan bagaimana membuat soal-soal seperti PISA dan sebagainya yang siswa kita rendah. Sebetulnya tujuan kami itu untuk mata pelajaran lain, PISA-nya itu jadi tinggi, begitu. Betul tadi. Jadi computational thinking itu proses media supaya belajarnya satu menyenangkan, kedua berpikir tingkat tinggi dengan pengalaman suatu hari kalau bidang itu di bidang itu menjadi mengintegrasikan computing. Contohnya statistik, kan nanti harus tahu SPSS buat Bapak Ibu yang pernah meneliti. Kemudian contoh lagi yang mau sekolah arsitektur itu harus pakai CAD/CAM. CAD/CAM itu bukan software paint yang gampang. Tetapi di balik itu ada struktur, ada macam-macam. Siapa yang mau sekolah misalnya MIPA, fisika kimia, modeling dan simulation itu menjadi wajib. Karena apapun dimodelkan. Lihat mau bikin engine, fluida, fisika itu sebetulnya penuh dengan matematik. Dan pendekatannya hanya adalah dengan simulasi. Nah, kalau udah simulasi, urusannya sama data. Kalau sudah data, maka computing. Jadi begitulah. Maka untuk bidang lain, silahkan Bapak Ibu pikirkan menambahkan vitamin ini. Supaya saya itu dulu guyon tapi ditegur karena saya suka bilang nambahin micin, tapi micin itu kan tidak sehat. Bapak Ibu ngerti ya, micin itu kan membuat anak ada agak edik, seneng begitu, tapi bukan sehat lah. Sekarang saya ganti menjadi vitamin gitu. Sehingga terserah. Untuk guru informatika, ini khusus, tentunya computational thinking ini akan lebih mencengkeram kuat menjadi bagian dari assessment. Khusus untuk mata pelajaran informatika. Jadi jelas ya, semoga jawabannya. Micin tuh jelas sekali Bu. Jelas, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Inge. Siap. Baik, saya akan mengambil satu pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sebelum acaranya kita tutup. Monggo silakan kalau ada pertanyaan yang terakhir. Silakan mau diajukan ke Bu Retno atau Bu Inge kebetulan masih hadir. Silakan. Ya. Berkenaan dengan GI kan guru juga Pak Dika. Guru inti ya Bu? Ya Pak? Ya, suaranya kecil Bu. Dengan guru inti ya Bu? Iya, guru inti. Ya. Tadi saya sudah bertanya, tapi mungkin belum terbaca. Guru inti kan guru kelas juga kalau untuk SD, atau guru mata pelajaran kalau untuk SMP, SMA, atau SMK. Nah, berarti kan mempunyai siswa juga tuh ya Pak. Bagaimana siswanya itu, apakah dioper ke GS atau guru inti sendiri yang memegang? Terima kasih.
Nah, terima kasih Bu Badriah. Kayaknya Bu Retno nih yang jawab nih pertanyaannya. Baik. Ya. Kalau yang berhubungan dengan dengan siswa itu kan guru sasaran. Jadi sebenarnya guru-guru kelas itu bisa menjadi guru sasaran. Kemudian salah satu dari guru-guru sasaran itu bisa kita jadikan ketua. Jadi ketua regu. Gimana ya, Sar? Lupa gua. Dan ketua regunya ini yang kita sebut sebagai perwakilan atau guru inti. L ya. L gitu, Bu Siti. Jadi kan tadi ada guru-guru sasaran yang bisa guru-guru kelas. Ini umpamanya saya kan berarti punya siswa. Iya. Sementara kan guru inti itu kan nanti yang mengimbaskan ke guru sasaran. Iya. Siswa saya ini harus berada di bawah guru sasaran kan berarti, bukan di bawah saya kan? Bukan, jadi gini Bu, guru sasaran itu kan bisa guru kelas atau guru-guru yang mengajar siswa-siswa. Guru sasaran. Iya. Terus kemudian salah satu dari guru sasaran ini bisa kita anggap sebagai guru inti yang dia sebagai ketua regu. Jadi guru sasaran juga mengajar, guru inti juga mengajar, Bu. Oh, seperti itu berarti tetap ya, paham. Iya. Berarti saya akan tetap berlaku sebagai punya tanggung jawab untuk siswa-siswa ini juga gitu. Baik, terima kasih Bu Retno. Ya Bu, sama-sama. Nanti dalam perjalanannya kita juga bisa terus berkomunikasi Bu. Jadi kita lihat kondisi di lapangan juga, jumlah guru berapa, apakah bisa saling bergabung dengan sekolah-sekolah yang lain atau enggak, itu kita juga bisa saling komunikasi. Yang penting ada komunikasi antar biro dengan guru inti dan guru sasaran juga, sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Iya, Bu. Baik, itu aja. Baik, Bapak Ibu. Saya kira sudah selesai waktu yang kita alokasikan untuk webinar kita sore hari ini. Pertama, tadi memang agak ada hambatan teknis, tapi kami senang sekali atas partisipasi semua pihak, termasuk kepada Bu Inge yang sudah berkenan hadir dan sabar menunggu. Mohon maaf Bu Inge, agak tertunda tadi. Ya, mohon maaf, nanti kita jemput pakai forwarder lagi ya Bu. Siap. Ya. Semoga apa yang kita lakukan membawa keberkahan ya Bu. Dan amin. Anak-anak kita dan menjadi amal yang baik buat kita semua dalam menjalankan amanah pendidikan ini. Amin. Ya, terima kasih. Mungkin saya minta bantuan Bapak Ibu untuk menghidupkan semua kameranya dan kita sampaikan salam bebas. Salam bebasnya L ya Bu ya. Gimana salamnya Pak? L Bu ya. Ini ya Bu. Bentar, Bapak Ibu. Salam dulu. Apa namanya Ibu? Ya, screenshot. Gimana coba screenshot? Gimana? Pak Hari. Makasih Bu Retno. Alam bebas. Salam bebas. Semoga berjalan dengan lancar ya. Terima kasih Bu Retno. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Retno. Terima kasih Pak Rika.